Halo sobat pergi-pergi. Akhirnya setelah sekian lama, 2 bulan lamanya, aku bisa kembali eksis lagi di YouTube di tahun 2023 ini. So, Happy New Year, I guess. Masih semangat ya tahun 2023 ini karena aku kembali ngonten. Dan kali ini ngebahas pengalaman berwisata aku ke daerah desa wisata ya di Kabupaten Gianyar. Sesuai di judul ya sama di thumbnail, aku mau ceritain pengalaman aku waktu pergi ke desa adat Blangsinga di Gianyar. Blangsinga, lupa pronunciation-nya kayak gimana, pokoknya gitu deh. Sama bestie aku. Nah sebenarnya ceritanya awal tujuan utamanya itu bukan desa Blangsinganya banget. Kita sebutnya Blangsinga aja. Jadi ada tempat wisata baru ya, baru dibuatnya itu diresmikan itu 11 November 2022 kemarin. Jadi jembatannya masih anget lah ya, masih seger maksudnya. Itu jembatannya dari kaca, jembatan kaca gitu, jembatan kaca yang menghubungkan dua desa di Gianyar, yaitu Desa Tegenungan, ya kalau nggak salah Desa Tegenungan sama Desa Adat Blangsinga. Namanya Bali Glass Bridge. Detail yang aku ingat, panjangnya 150 meter dengan ketinggian 40 meter dari permukaan sungai, dan pembangunannya digarap oleh investor asal Cina. Untuk lebih detailnya, kalian bisa baca artikel yang aku sertain di description ya. Dan kalau sobat pergi-pergi search di Google mengenai Bali Glass Bridge, emang sekilas mirip sama jembatan kaca yang ada di Cina sih, ini namanya. Mungkin terinspirasi dari Changjiache Glass Bridge ya. Oke, without any further ado, Koko langsung bahas nih about my journey. Asik, terlalu dalam sih bahasanya. My adventure, petualangan Koko menuju jembatan kaca yang dimulai pada tanggal 20 November silam. Let's going back to 20 November 2022. Halo sobat pergi-pergi. Sekarang aku lagi di kawasan tempat tinggal teman aku, tempat kosan teman aku. Ini masih ingat nggak dia? Iya, dia Gita, teman aku yang ada di episode kenangan sebelumnya yang di rumah gemuk. Kita berdua mau kemana, Gita? Ke Glass Bridge di Gianyar. Ah, bener banget. Ya awalnya kita maunya berempat, tapi lagi 2 orang teman aku nggak bisa, jadi ya udah sih nggak masalah, kita aja gitu naik motor. Untung sih cuaca lagi cerah, lihat nggak? Ini kelihatan kan di kamera. Ya ini cahaya matahari saya. Untungnya di bulan ini yang banyak musim hujannya, cerah banget langitnya, jadi kita bisa melancarkan aksi kita ke jembatan Glass Bridge Gianyar. Oke. Kamu bawa apa aja kita? Apa aja yang kamu bawa? Kalau aku sih bawa dompet doang sama HP. Aku ada botol minum, dompet, charger, HP, habis itu kosmetik. P3K berjalan kita sangat bisa diandalkannya, sedangkan aku tidak. Aku ingin sekali membeli persiapan juga. Mungkin aku ke minimarket dulu. Kita mau temenin ya? Oke. Let's moving on, sobat pergi-pergi. Kan aku sempat bilang sebelumnya kalau jembatan Glass Bridge itu menghubungkan dua desa, Tegenungan sama Desa Blangsinga. Desa Blangsinga itu yang timurnya, yang Tegenungan itu baratnya. Kita pilih waktu itu yang bagian sisi timurnya jembatan, east side entrance-nya, yaitu Desa Adat Blangsinga. Sebelum kesana, aku janjian dulu sama teman aku mampir ke tempatnya dia. Based on Google Maps, estimasi waktu dari tempatnya teman aku ini menuju ke east side-nya Bali Glass Bridge itu makan waktu sekitar 35 menitan pakai motor. Waktu itu minim persediaan perbekalan, jadi kita mampir dulu ke minimarket terdekat. Aku nyari perbekalan dulu, aku nyari air, aku juga sempat-sempatnya nyusu. Barulah kita meluncur ke TKP. Sepanjang perjalanan yang awalnya kita dari Denpasar yang mostly situasi macet, cukup padat, begitu kita memasuki desanya, jalannya makin mengecil, berkelok-kelok, udah mulai sepi, namun udaranya yang awalnya sumpek jadi lebih plong. Lebih banyak area hijaunya sih di sana. Senengnya sih itu.
Walaupun mesti harus raba-raba banget biar nemu itu spot jembatannya itu, karena waktu itu tanggal 20 itu yang pertama kalinya aku sama temanku ke desa itu banget. Sebelumnya kita nggak pernah yang namanya jejakin kaki di kawasan desa Sabe, desa Blangsinga itu. Akhirnya waktu itu kita sampai, udah seneng banget kan waktu itu pengen memasuki Glass Bridge entrance. Dadah, kita sudah sampai di mana? Glass Bridge. Iya, Glass Bridge, tapi ini baru entrance-nya aja. Ya, ini masuk sini tuh ya benar-benar rada dalam banget sih tempatnya guys gitu. Kita menjumpai persawahan, pedesaan, tapi ya sangat sejuk dan asri. Jadi ya kesininya sih kita nyaman ya. Jalannya nggak macet, rata gitu, jalannya mulus ya. Benar. Oke, iya, sip. Sepi dan pemandangannya sawah. Ya sekarang kita mau bayar tiketnya dulu, oke? Unfortunately, ya ini sekaligus jadi pelajaran buat aku. Aku yang waktu itu gak mau gali informasi lebih ya mengenai jembatannya, terutama price-nya. Minim informasi, jadi aku sama temenku waktu itu kaget banget sih sama harganya waktu itu. Ternyata 100.000 per kepala. Jadi for your information, masuknya ke sana waktu itu tahun 2022 ya, awal-awal tuh 100.000 per orang, per pax. Nggak tahu kalau sekarang 2023 apa ada perubahan dikit atau enggak, I don't know. Intinya kita belum siap budget, belum siap cash. Akhirnya kita mengurungkan niat untuk memasuki jembatan itu. Tapi apakah itu akhir dari segalanya? Untungnya tidak. At least, walau nggak bisa memasuki jembatan hari itu juga, kita nggak jadi ke jembatan, tapi kita bisa menikmati kawasan desa adat Blangsinganya. Jadi pas kita pertama nyampe ke sana, kita dikenakan biaya 20.000 per orangnya. Itu kita sudah bisa mengakses desa adat Blangsinga sepuasnya ya. Perlu diketahui nih sobat pergi, di objeknya selain jembatan ada juga air terjun Blangsinga dan juga pusat souvenir atau oleh-oleh khas Bali. Krishna cabangnya udah di mana, termasuk di desa adat Blangsinga juga. Ya udah, aku juga sama temanku itu sepakat. Kita juga waktu itu udah jauh-jauh kan, nggak mungkin kita gagal masuk jembatan terus kita balik lagi. Jadi kita manfaatin aja desa adatnya. Nah, pertama-tama kita pilih memasuki kawasan air terjunnya dulu, air terjun Blangsinga. Jadi dia turunan, kita mesti turunan terlebih dahulu, di mana di sekitaran turunan tersebut terdapat banyak spot-spot yang fotoable lah ya, videoable pokoknya, yang bisa diabadikan lewat kamera. Oh, di sini fasilitasnya memadai ya, ada restoran selain pusat oleh-oleh. Ini kayaknya entrance-nya kita ke waterfall. Ya, ada spot-spot duduk, ada spot foto yang berbentuk lupi-lupi, kawasan hutannya juga bagus buat foto. Kukira akses menuju air terjunnya itu hutan belantara yang sepi banget, ternyata cukup gaduh ya. Malah gaduhnya kayak beach club. Ternyata di kawasan sungainya, di kawasan air terjun Blangsinganya memang ada beach club ya. Beach club kearifan sungai, lebih tepatnya river club gitu. Ini vibes-nya dugem banget di sini karena dekat klub ini, klub. Oh iya. Asik, musiknya kedengeran nggak sobat pergi-pergi? Iya, kita ternyata dekat banget sama klub yang ada di sini. Ini sungainya, air terjunnya dekat klub gitu. Waterfall Club ini tepatnya. Ada TVT-nya The Moana di sini kata teman aku. Aku lupa namanya apa. Yang jelas situasinya cukup ramai. Banyak pengunjung juga, keramaiannya juga dari River Club tersebut. Tidak cuma River Club, sebenarnya banyak juga kafe-kafe. Ya, I think banyak bar-bar, kafe-kafe yang sepertinya sudah terbengkalai cukup lama. Kurang tahu ya apa karena dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 silam, I don't know. Cukup memprihatinkan, but at least itu River
klub di seberang sungai masih rame. Kerasa gitu vibes Bali-nya yang penuh wisatawan. Nggak sampai kita turun langsung ke sungai, kita bisa lihat dari pertengahan turunan tuh banyak banget wisatawan lokal, wisatawan mancanegara yang menghabiskan waktunya di air sungainya tersebut, yang sampai rendeman pula, berenang mungkin. Dimana aku benar-benar sama sekali awam, belum pernah ke air terjunan tersebut, jadi nggak tahu kalau ada air terjun, nggak tahu kalau di sana bisa diakses sungainya. Juga waktu itu setelannya pakaiannya celana panjang, jeans lagi, kan nggak asyik dong basah-basahan pakai jeans, pakai kemeja, pakai sepatu casual pula. Jadinya aku nggak sampai ke dasar, aku nggak sampai ke sungainya. Jadi aku sama teman aku ini foto-foto seadanya lah dari masih di bagian atas air terjunnya. Di sana sudah disediakan tempat foto. Yang penting hati-hati aja bisa foto-foto di sana dengan leluasa. Udah deh, kita duduk-duduk menikmati alam yang hijau, dibarengi dengan suara deru air terjun yang menyejukkan hati dan kalbu. Mantep. Yang cozy, yang aku bisa nikmatin sama temen. Walaupun teman aku lagi nggak lengkap, tapi aku dalam keadaan happy banget. Aku bisa intimate juga sama teman aku yang satu ini. Setelah dari air terjun, barulah kita mampir ke Krishna, di mana Krishnanya yang di desa adat Blangsinga ini menawarkan keunikan tersendiri gitu dibandingkan cabang-cabang Krishna yang aku lihat di Denpasar maupun di daerah Kute. Bisa aku katakan ini Krishnanya luas banget. Nggak cuma gedungnya aja, namun juga landscape-nya dari luar. Tatanan desain eksteriornya itu ngambil konsep persawahan gitu. Jadi ya sawah-sawahan, diisi juga spot-spot foto yang tidak kalah fotogeniknya dengan yang di air terjun. Kalau di Krishna, emang kita nggak ada tujuan shopping karena emang nggak ada kepikiran ke Krishna. Jadi kita cuma mampir-mampir, lihat-lihat. Mungkin kalian yang sudah sering liburan ke Bali udah tahu Krishna ya, dalamnya apa aja. Ya, mulai dari baju-baju Bali, snack-snackan, mau itu kacang-kacangan, keripik-keripikan, dodol-dodolan, produk perawatan kulit, dan yang lainnya. Dan yang tidak aku lewatkan nih ketika melihat tester body mist. Kan aku suka banget parfum ya, karena di sana banyak banget body mist, minyak-minyak aromaterapi ya. Aku bersukaria mabuk-mabukan, nah tapi mabuknya mabuk minyak esensial, mabuk body mist. Ya, testernya semua aku coba. Salah satu yang menarik perhatian aku adalah body mist-nya Secret Garden. Harganya waktu itu berapa ya? I don't know ya, udah lupa banget, udah tahun kemarin pula. Pokoknya Secret Garden, body mist-nya Secret Garden itu aku udah coba semua variannya. Yang paling berkesan sih yang warnanya Pink, enak, dia wangi-wanginya wangi-wangi rose, lebih soft, sama yang warnanya ungu ini. Dia dibilang gourmet, nggak terlalu manis, pokoknya manisnya itu manis-manis pahit gitu. Kayak ada aroma-aroma kopinya menurut aku sih, kopi bean atau tonka bean, jadi unik, baunya aku suka. Nah itu deh, setelah dari Krishna kita habisin waktu lagi buat foto-foto ria di kawasan bagian luar Krishnanya. Lebih banyak dokumentasi berupa selfie sih di sana dan juga foto-foto. Setelah itu langit udah mulai senja, ya udah kita putusin buat cabut dari situ. Kita pulang sebelum langit keburu gelap, dan ya khawatirnya penerangan di kawasan desanya itu kurang memadai, takut tambah gelap, dimana itu pasti ngefek ya sama keselamatan kita. Yaudah kita cabut aja. Yaudah kita pulang dengan perasaan cukup bahagia, cukup senang. Kesimpulannya, dari desa adat Blangsinga itu, walaupun kita nggak jadi memasuki Glass Bridge-nya cuma gara-gara minim informasi harga dan juga nggak siap budget, at least kita dapat sesuatu di situ, yaitu air terjun dan Krishna. Kita udah cukup senang. Tapi alangkah bakal lebih senangnya lagi jika mungkin di tahun ini aku benar-benar bisa ke Glass Bridge tersebut, dan aku bakal bikin video part 2-nya di mana aku bakal meneruskan petualangan aku ke sana, ke Bali Glass Bridge. Tapi mungkin aku akan coba ke west side entrance-nya deh di desa Tegenungan. Dan ku harap dengan teman-teman yang lebih lengkap, sobat pergi-pergi. That's it. Thank you so much for watching, sobat pergi-pergi. Ku harap dengan menonton ini wawasan kalian mengenai beberapa tempat wisata di Bali tercukupi, serta bagi yang lagi nyari tempat referensi buat liburan di Bali bisa dapat dengan menonton video kenangan episode kali ini.
Sampai bertemu lagi di kenangan yang berikutnya. See you later.